Halo semuanya, selamat datang di channel Kanata Binata. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai tutorial lengkap penggunaan rumus if. Mulai dari rumus if dasar atau if single gitu ya, if bertingkat atau nested if, dan if dengan perpaduan rumus dengan if left, mid, right, dan if and or. Nah, siapa penggunaannya dan prakteknya dalam dunia kerja, kita coba praktekkan satu persatu ya. Nah, untuk file digunakan pada video ini bisa kalian download ya gratis. Caranya mudah, kalian cek di kolom deskripsi lalu kalian klik link download file. Nah, maka file tersebut akan terdownload otomatis pada perangkat kalian. Jika kalian sudah mendownloadnya, langsung saja kita praktekkan bersama-sama ya. Yang pertama ada if dasar. Nah, rumus if ini salah satu rumus yang paling sering digunakan dalam dunia kerja ya. Pastinya rumus if tersebut akan membantu kalian dalam misalkan pekerjaan yang kalian miliki. Nah, fungsi rumus if ini adalah menentukan hasil perbandingan dari suatu data. Nah, contoh di sini terdapat tabel berisikan data produk, modal, harga, dan stoknya. Nah, di sini kita akan coba mengisi beberapa data yang kosong. Ada keterangan juga. Yang pertama kita mengisi data untung atau rugi. Diisi berdasarkan keterangan nih. Keterangan, jika harga jualnya lebih besar dari modal, maka dia untung. Jika harga jualnya kurang dari sama dengan modal, maka rugi. Kita bisa gunakan rumus if ya. Ketik sama dengan if tab jika logical testnya harga jualnya lebih besar dari modal titik koma tanda kutip maka dia untung. Kita ketik untung tanda kutip titik koma. Sebaliknya berarti di sini kan lebih besar, berarti sebaliknya itu kurang dari dan sama dengan, maka dia rugi. Tanda kutip tutup kurung enter. Nah, maka sinyal pun muncul ya. Untuk data di bawahnya, karena sejenis, kita tidak usah lagi isi satu persatu. Kita di sini klik kiri 2 kali. Nah, maka data di bawahnya otomatis terisi. Kita coba cek ya. Di sini yang pertama iPhone 14, harga jualnya tuh 13,5. Sedangkan modalnya 12, maka dia untung karena harganya tuh lebih besar dari modal. Nah, di sini ada rugi nih iPhone 13. Kenapa rugi? Di sini modalnya tuh 10,5, harganya tuh kurang dari 10,5 ya, atas 9,5, maka dia dinyatakan rugi ya, sesuai dengan keterangan tersebut. Nah, itu contoh penggunaan rumus if dasar. Selanjutnya juga ada status stok. Status stok di sini dapat keterangan jika stok di bawah 500 unit, maka dia harus cepat-cepat restock. Jika stok sama atau di atas 500, maka stok aman. Ketik sampingan if tab jika stok barangnya kurang dari 500 titik koma tanda kutip restock ya. Tanda kutip titik koma tanda kutip sebaliknya aman. Tanda kutip tutup kurung enter. Tarik garis ke bawah. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Di sini aman karena lebih dari 500. Di sini restock karena ya kurang dari 500 ya. Intinya seperti itu. Selanjutnya kita mengisi data murah atau mahal. Nah, murah-mahal ini terdapat suatu tabel. Murah jika kurang dari 10 juta, mahal jika lebih besar atau sama dengan 10 juta. Nah, untuk konsep ini sama dengan if tab jika harganya kurang dari, kita masukkan selnya. Nah, jika sudah dimasukkan untuk sel yang 10 juta tadi, tekan F4 pada keyboard. Nah, maka akan muncul simbol $. Nah, ini namanya absolute reference, berfungsi untuk mengunci sel tersebut agar tidak berubah saat kita autofill untuk mengisi data di bawahnya. Titik koma, tanda kutip murah gitu ya, karena kurang dari 10 juta. Tanda kutip titik koma sebaliknya mahal. Tanda kutip tutup kurung enter. Nah, maka sinyal muncul ya, tarik datanya ke bawah. Nah, maka data di bawahnya otomatis terisi ya. Di sini mahal karena lebih besar dari 10. Di sini murah karena kurang dari 10. Jadi kita misi sesuai dengan nilai perbandingan dari suatu data tersebut ya. Nah, jadi seperti teman-teman, contoh yang pertama if dasar dan prakteknya dalam dunia kerja. Semoga kalian paham. Jika masih belum paham, silakan kalian coba praktekkan kembali gitu ya. Jika masih belum paham, silakan kalian tulis di kolom komentar bagian mana yang salah atau mungkin bagian mana yang belum paham. Kita akan bahas bersama-sama ya. Jika sudah paham, kita pergi ke sheet berikutnya. Di sini kita klik if bertingkat. Selanjutnya ada rumus if bertingkat atau biasanya disebut nested if. Nah, rumus if bertingkat ini terdapat if di dalam if ya. Jadi kita gunakan if lalu gunakan if kembali.
Contoh, di sini terdapat tabel, isikan nama customer, total belanja, domisilinya. Di sini ada tabel referensi juga. Lalu ada keterangan ya, ada informasi yang pastinya akan membantu kita untuk mengisi data tersebut. Yang pertama kita akan mengisi data status customer. Diisi berdasarkan keterangan ini, informasi ini. Nah, jika spendingnya atau belanjanya di bawah 20 juta, maka status customer itu silver. Jika spendingnya 20 sampai 50, maka statusnya gold. Jika spending di atas 50 juta, maka customernya statusnya platinum. Nah, untuk kasus ini kita gunakan rumus if bertingkat karena ada 3 kriteria. Kita coba praktekkan. Sama dengan if tab jika total belanjanya atau spendingnya kurang dari 20 juta. Kita masukkan dulu nilai yang paling kecil. 20, 123, 123, titik koma, tanda kutip, maka statusnya silver. Tanda kutip, titik koma. Nah, di sini kita masukkan rumus if kembali. If tab jika, langsung ke bawahnya 20 sampai 50 berarti dia kurang dari sama dengan 50. Jika total belanjanya kurang dari sama dengan 50, 123, 123, titik koma, tanda kutip gold, tanda kutip titik koma. Nah, yang terakhir kita bisa langsung saja ketik platinum ya, tanda kutip platinum, tanda kutip tutup kurung, enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Kita klik ini 2 kali. Nah, maka data di bawahnya sama terisi. Kita cek apakah benar data tersebut. Contoh di sini 26 juta gold. 26 juta itu termasuk dalam 20 sampai 50 ya. Maka benar gold. Platinum karena lebih besar dari 50. Nah, di sini silver kenapa? Karena total belanjanya 1 juta. Berarti 1 juta itu kurang dari 20 juta ya. Maka silver benar ya. Misalnya kita ubah 126 ini jadi 126 juta, enter. Nah, maka statusnya juga akan berubah menjadi platinum ya, sesuai dengan rumusnya. Jadi dengan rumus tersebut kita bisa menghasilkan atau menghasilkan data secara cepat dan tepat gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan mengisi data lama kirim. Lama kirim ini terletak pada tabel referensi yang di samping ini. Ada domisili dan nama pengirimannya. Nah, untuk kasus ini kita bisa gunakan rumus data if. Atau nested if juga bisa digantikan dengan rumus namanya IFS ya, ada S-nya. Namun rumus if ini hanya tersedia pada Excel 2019 ke atas. Jadi kalau 2013, 2009 dia tidak ada gunakan rumus if ya. Kita coba sama dengan IFS tab jika logical test yang pertama domisilinya sama dengan tanda kutip JKT tanda kutip titik koma, maka value itu berarti 1 hari. Kita ketik tanda kutip 1 hari. Tanda kutip titik koma. Nah, logical kedua jika domisilinya sama dengan tanda kutip BDG tanda kutip titik koma, tanda kutip berarti 2 hari. Tanda kutip titik koma. Logical yang ketiganya SBY 3 hari. Jika domisilinya sama dengan tanda kutip SBY tanda kutip titik koma, tanda kutip 3 hari gitu ya. Tanda kutip tutup kurung. Nah, seperti rumusnya teman-teman, tekan enter. Nah, maka saya muncul, tarik datanya ke bawah. Nah, maka data di bawahnya selalu terisi. Di sini BDG 2 hari, JKT 1 hari, SBY 3 hari ya. Maka datanya benar ya. Sudah sesuai dengan tabel referensi. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Contoh dan praktek penggunaan rumus if bertingkat dalam dunia kerja. Semoga kalian paham. Nah, kembali jika kalian masih paham, praktekkan terusan gitu ya. Masih belum paham, silakan tulis di kolom komentar. Kita pergi ke sheet berikutnya. Nah, di sheet berikutnya ada gabungan rumus if ya. Di perpaduan antara rumus if, left, mid, dan right. Nah, ini juga satu rumus yang sering digunakan gitu ya. Contoh, di sini terdapat tabel berisikan data nama karyawan dan ID karyawannya. Kita akan coba mengisi data divisi, benefit, dan gender. Berdasarkan tabel referensi ini. Dan ada catatan juga ya di bawahnya. Kita coba mengisi satu persatu.
Yang pertama divisi. Divisi mengacu pada dua huruf pertama di ID karyawan. Berarti di sini ID karyawan dua huruf pertama tuh yang SA ini ya. Nah, ini adalah kita bisa mengisi data tersebut untuk mengisi data divisi gitu ya. Gunakan dua kode pada ID karyawan. Nah, untuk mengusutnya kita bisa gunakan rumus if left ya. Oke, sama dengan if tab, karena di sebelah kiri kita masukkan left, tab, kita masukkan ID karyawannya, titik koma 2 karakter, tutup kurung, sama dengan, nah di sini ada dua pilihan, SA sales, MK marketing. Berarti tanda kutip SA, tanda kutip titik koma, berarti tanda kutip divisi sales gitu. Tanda kutip titik koma, sebaliknya karena hanya dua pilihan kita bisa langsung saja ketik marketing. Tanda kutip marketing. Tanda kutip tutup kurung enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Kita tarik datanya ke bawah. Nah, di sini SA sales, MK marketing ya. Maka datanya sudah sesuai ya. Berdasarkan tabel referensinya juga. Selanjutnya benefit. Tahun masuk mengacu pada 4 karakter tengah dimulai dari karakter 3. 3 berarti yang ini 2019 ya, 4 karakter. Nah, ini adalah data untuk benefit, kode untuk benefit. Jika masuk di tahun 2019, maka benefit lengkap, jika tidak lengkap. Berarti sama dengan if tab meet tab jika kita masukkan di tengah-tengahnya titik koma dimulai dari karakter 3 titik koma jumlah karakternya ada 4 tutup kurung sama dengan tanda kutip 2019 tanda kutip titik koma maka benefitnya lengkap ya. Tanda kutip lengkap. Tanda kutip titik koma sebaliknya atau selain 2019 berarti tidak lengkap. Tanda kutip tutup kurung enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya teman-teman. Klik dua kali. Di sini 2019 lengkap, di sini kenapa tidak lengkap ya karena dia 2020 bukan 2019. Oke, selanjutnya ada gender atau jenis kelamin. Mengacu pada karakter terakhir di ID karyawan, berarti yang P ini adalah kode untuk gender gitu ya. Nah, gender diisi berdasarkan tabel ini, kode gender L laki-laki, P perempuan. Nah, kita coba sama dengan if tab right tab jika kode yang di kanan kita masukkan titik koma jumlah karakternya ada 1 tutup kurung sama dengan tanda kutip L kita masukkan huruf L tanda kutip titik koma tanda kutip laki-laki gitu ya, laki spasi strip laki tanda kutip titik koma sebaliknya yaitu perempuan tanda kutip tutup kurung enter. Tarik datanya ke bawah, klik kiri kita masukkan L, tarik datanya ke bawah. Nah, maka data bawahnya sebagai seterusnya ya. Di sini L P perempuan, L laki-laki ya, maka datanya sudah benar. Nah, jadi situ teman contoh dan praktek penggunaan rumus if dengan left, mid, right ya di dalam dunia kerja. Semoga kalian paham. Jika masih paham, silakan praktekkan kembali ya. Jika sudah paham, kita pergi ke sheet yang terakhir. Nah, di sini ada perpaduan rumus if dengan and dan if or ya. Oke, kita coba praktekkan. Di sini dapat tabel berisikan data nama pelamar ya, ada nomor, nama pelamar, data lulusan dan ada skill komputernya. Yang pertama ada rumus if. Di sini keterangannya di interview jika kondisinya seperti ini. Yang satu lulusan S1 berarti yang if dasar ini di interview jika dia lulusan S1 ya. Ketik sama dengan if tab jika lulusannya sama dengan tanda kutip S1 tanda kutip titik koma maka dia tanda kutip di interview gitu ya. Di interview tanda kutip titik koma sebaliknya berarti gagal atau tidak ya. Gagal mungkin ya. Tanda kutip tutup kurung enter. Tarik datanya ke bawah.
Nah, maka hasilnya pun muncul nih. Di sini kenapa di interview? Karena dia lulusan S1. Sedangkan di sini yang kedua gagal karena dia bukan S1 gitu ya. Seperti itu. Nah, itu untuk dasar. Selanjutnya ada rules if or ya. Nah, di sini kondisinya seperti ini. Dia lulusan S1 atau bisa komputer. Berarti walaupun dia bukan lulusan S1, dia di interview jika dia bisa komputer. Jadi ada dua kriteria. Salah satu kriteria tersebut aktif jika satunya benar gitu ya. Oke, kita coba sama dengan if tab jika bisa masukkan lagi or tab logika pertama lulusannya sama dengan tanda kutip S1 tanda kutip titik koma, logika keduanya skill komputernya harus bisa ya sama dengan tanda kutip bisa tanda kutip tutup kurung titik koma jika benar tanda kutip di interview ya. Tanda kutip titik koma tanda kutip gagal sebaiknya gitu ya. Tanda kutip tutup kurung enter. Tarik dan ke bawah. Nah, kita cek ya di sini di interview kenapa ya dia bisa S1, dia S1 dan bisa komputer, berarti dia di interview ya. Nah, di sini walaupun dia bukan S1, namun skill komputernya dia bisa, berarti dia tetap di interview. Di sini gagal karena dia bukan S1 dan dia tidak bisa komputer ya. Selanjutnya yang ketiga, di sini lulusan S1 dan bisa komputer. Berarti dua-duanya tuh harus bisa, harus aktif. Dia harus lulusan S1 dan juga dia harus bisa komputer. Maka dia dinyatakan di interview. Kita coba sama dengan if tab and tab jika logika pertamanya sama dengan S1 sama dengan tanda kutip S1 tanda kutip titik koma, logika keduanya skill komputernya sama dengan tanda kutip bisa tanda kutip tutup kurung titik koma tanda kutip di interview ya. Tanda kutip titik koma tanda kutip gagal tanda kutip tutup kurung enter. Tarik dan cek ke bawah. Nah, maka hasilnya pun muncul nih. Dari data tersebut hanya satu yang di interview. Kenapa? Karena hanya satu tersebut S1 dan bisa komputer. Sedangkan yang lainnya tuh dia bukan S1. Nah, di sini ada satu, namun dia tidak bisa komputer ya, maka dia tetap jangan gagal ya, karena tidak sesuai dengan kriteria yang tersedia. Nah, jadi seperti teman-teman tutorial lengkap rumus if ya dan praktiknya dalam dunia kerja dari if dasar, if bertingkat, dan perpaduan antara rumus if dan rumus yang lainnya. Nah, semoga kalian paham teman-teman dan dapat mempraktekannya dalam pekerjaan kalian. Yang sudah mendapat kerja, yang sudah kerja, semoga kalian mahir, lebih cepat dan ditingkatkan kembali ya status kalian atau posisi kalian. Atau yang belum kerja, semoga kalian paham dan dapat mempraktekannya dalam tes ya, tes saat interview kerja. Nah, terima kasih telah menonton video ini teman-teman. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini karena channel ini akan menampilkan video yang bermanfaat setiap harinya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat.